Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan saya membuat video kali ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester untuk mata kuliah Fikih Munakahat. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Cynthia Lestari. Saya berasal dari Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Tata Negara dengan NIM 252102030049. Di video kali ini saya akan membahas mengenai pernikahan yang diharamkan. Sebelum lebih jauh ke dalam pengertian pernikahan yang diharamkan, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu pernikahan. Pernikahan adalah ibadah yang sangat dianjurkan dalam Islam. Secara bahasa, nikah dapat berarti akad atau hubungan suami istri. Sedangkan menurut beberapa ulama, nikah adalah akad yang menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan. Dalam Islam sendiri, pernikahan memiliki tujuan yang sangat mulia, yaitu untuk membentuk sebuah keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Sakinah yaitu ketenangan, mawadah yaitu cinta kasih, dan warahmah yaitu kasih sayang. Namun di sisi lain, selain Islam itu menganjurkan untuk menikah, ada juga pernikahan yang tidak dibolehkan antara laki-laki dan perempuan. Ada beberapa hubungan yang dilarang oleh Islam, yang apabila dilanggar, pernikahan tersebut bisa dianggap tidak sah. Lalu apa sih yang dimaksud dengan pernikahan yang diharamkan? Secara sederhana, pernikahan yang diharamkan adalah yang tidak boleh dilakukan karena adanya sebab tertentu. Larangan ini dibuat bukan tanpa alasan, melainkan untuk menjaga keturunan, kehormatan, serta menciptakan kehidupan masyarakat yang lebih baik. Dalam Islam sendiri, larangan menikah itu dapat terjadi karena 3 hal. Yang pertama itu karena ada hubungannya nasab atau sedarah. Contohnya seperti ibu kandung, saudara kandung, nenek, bibi, keponakan. Tujuannya jelas untuk menjaga kemurnian keturunan dan menghindari dampak negatif nikah sedarah. Bahkan jika dilihat dari sisi medisnya, nikah sedarah itu dapat meningkatkan resiko penyakit genetik. Biasanya pernikahan sedarah itu dapat menyebabkan kecacatan pada anak yang akan dilahirkan. Yang kedua itu karena adanya hubungan persusuan atau radha'ah. Dalam Islam sendiri, anak yang pernah disusui oleh perempuan dapat memiliki hubungan mahram dengan keluarga perempuan tersebut. Karena itulah, saudara persusuan itu tidak boleh menikah sebagaimana saudara kandung. Larangan ini juga membawa hikmah yang sangat besar. Karena apa? Karena menurut beberapa penelitian menunjukkan bahwa ASI itu tidak hanya mengandung nutrisi, tetapi juga membawa berbagai unsur biologis yang dapat mempengaruhi perkembangan anak tersebut. Oleh karena itu, Islam memandang bahwa saudara persusuan itu harus dijaga dan dihormati hubungannya sampai kapanpun. Itu karena adanya hubungan perkawinan atau musyaharah. Hubungan ini muncul karena adanya ikatan pernikahan. Contohnya seperti mertua dengan menantu, lalu ada ibu tiri dengan anak tiri. Mereka haram dinikahi karena Islam tuh ingin menjaga dan menghormati kejelasan hubungan dari sebuah keluarga. Setelah mengetahui tentang siapa saja yang haram dinikahi dalam Islam, di sini saya juga akan menjelaskan dasar hukumnya. Larangan pernikahan itu biasanya memiliki dasar hukum yang kuat dalam Al-Quran maupun hadis. Salah satunya seperti yang tercantum pada Quran Surat An-Nisa ayat 23, yang dimana Allah itu menjelaskan secara rinci perempuan yang haram dinikahi karena adanya hubungan darah, persusuan, maupun perkawinan. Selain itu juga terdapat pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 221 yang melarang untuk menikahi orang yang musyrik hingga mereka itu beriman. Selain 2 hal yang telah saya sampaikan baru saja mengenai apa itu pernikahan yang diharamkan dan hukumnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai mahram. Mahram itu dibagi menjadi 2, yaitu mahram mu'akkad dan mu'abbad. Mahram mu'akkad adalah seseorang yang tidak boleh dinikahi untuk sementara waktu. Jika sebab larangannya itu hilang, maka boleh saja. Contohnya itu laki-laki kan tidak boleh menikah dengan kakak dari istrinya karena itu masih masuk ke dalam mahram
pernikahan. Tapi jika dia sudah cerai dengan istrinya tersebut atau istrinya sudah meninggal, maka diperbolehkan. Yang kedua itu ada mahram mu'abbad, atau yang tidak boleh dinikahi selama-lamanya atau sampai kapanpun. Contohnya seperti ibu, anak, saudara kandung ya, dan nenek. Dari penjelasan saya tersebut dapat kita pahami bahwa Islam itu mengatur pernikahan dengan sedemikian rinci, karena jelas tujuannya bukan untuk membatasi, tapi untuk melindungi dan menghormati keluarga serta keturunan. Sebagai kesimpulan, pernikahan yang diharamkan itu biasanya dikarenakan adanya hubungan nasab, pernikahan, maupun perkawinan. Lalu untuk larangan nikah tersebut tidak hanya semata-mata hanya omong kosong saja, namun ditegaskan dalam hadis maupun Al-Quran untuk menjaga kemaslahatan atau kelangsungan dari sebuah keluarga. Selain itu, jenis mahram itu juga dibedakan menjadi mahram mu'abbad dan mu'akkad. Demikian pembahasan mengenai pernikahan yang diharamkan dalam Islam. Semoga dapat menambah ilmu dan wawasan bagi kita semua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.